Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharman, merupakan salah satu dosen pada program studi kimia Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah kimia organik sintesis sesuai dengan bidang keilmuan saya yaitu kimia organik yang terdiri atas deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah kimia organik sintesis, mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap pada tahun 2020-2021 dengan kode mata kuliah KIM 2241 dengan status mata kuliah adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan pengampu Suharman MSc. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang interkonvensi gugus fungsi, reaksi SN2, reaksi SN1, diskoneksi 1 gugus CX, diskoneksi sisi, diskoneksi 1 gugus sisi, senyawa karbonil, diskoneksi 2 gugus, diskoneksi 2 gugus sisi, senyawa 1,3 dikarbonil, diskoneksi 2 gugus sisi, senyawa 1,3 dikarbonil, gugus pelindung, stereoselektivitas, kemoselektivitas, regioselektivitas, sintesis amina, dan sintesis alkena. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kimia organik sintesis terdiri atas 14 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan sintesis, reaksi semi sintesis, dan total sintesis, dan jenis-jenis reaksi dalam sintesis. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian reaksi substitusi nukleofilik bimolekular, menguraikan mekanisme reaksi SN2, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme reaksi SN2. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian reaksi substitusi nukleofilik unimolekular, menguraikan mekanisme reaksi SN1, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme reaksi SN1. Sub-CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan ikatan tunggal karbon-karbon pada gugus fungsi utama. Sub-CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan fungsionalisasi alkena melalui hidroborasi, epoksidasi dan acidigenasi, dehidroksilasi, dan pemecahan oksidatif. Sub-CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan ikatan ganda karbon-karbon. Sub-CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi oksidasi hidrokarbon alkana, aromatik alkena, alkohol, dan keton. Sub-CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi reduksi. Sub-CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan ikatan tunggal karbon-karbon pada logam transisi. Sub-CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan diskoneksi. Sub-CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan stereoselektivitas. Sub-CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan regioselektivitas. Sub-CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan kemoselektivitas dan gugus pelindung. Dan sub-CNK 14, mahasiswa mampu menjelaskan analisis retrosintetik senyawa organik. Adapun materi kuliah pada mata kuliah kimia organik sintesis terdiri atas 4 topik. Yang pertama adalah konsep dasar sintesis, reaksi substitusi bimolekular, reaksi substitusi unimolekular, pembentukan ikatan sisi, fungsionalisasi alkena, pembentukan ikatan ganda sisi, reaksi oksidasi, reaksi reduksi, pembentukan ikatan sisi pada logam transisi, diskoneksi, stereoselektivitas, regioselektivitas, kemoselektivitas, dan gugus pelindung, serta yang terakhir adalah analisis retrosintetik senyawa organik. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah kimia organik sintesis terdiri atas 3 buku utama, yaitu yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Verhoeven dan Penslin dengan judul Organic Synthesis Concept, Methods, and Starting Materials. Buku yang kedua yang ditulis oleh Stuart Warren
dengan judul buku Organic Synthesis: The Disconnection Approach. Kemudian buku yang ketiga, buku yang ditulis oleh Fessenden and Joan dengan judul Organic Chemistry edisi ke-6. Pada mata kuliah ini juga akan diberikan referensi tambahan berupa artikel yang diterbitkan oleh jurnal tertentu. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ada dua. Yang pertama adalah sinkron dan asinkron. Sinkron ini adalah kuliah tatap muka virtual menggunakan via Zoom meeting, kemudian asinkron adalah kuliah menggunakan e-learning. Kontrak belajar pada mata kuliah kimia organik sintesis yaitu kehadiran mahasiswa minimal 75% dengan toleransi keterlambatan pada masing-masing pertemuan ada 15 menit. Setiap mahasiswa ketika ingin login pada Zoom meeting harus mengetikkan atau menuliskan identitas dengan format name, kemudian diikuti oleh nama, dan setiap mahasiswa wajib mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa wajib memute mikrofon selama perkuliahan berlangsung. Dan jika ingin bertanya, mahasiswa bisa mengklik ikon tangan. Jadwal perkuliahan pada mata kuliah Kimia Organik Sintesis terdiri atas 16 pertemuan, di mana pertemuan yang pertama dengan materi perkenalan, kontrak kuliah, dan konsep dasar sintesis dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Pertemuan yang kedua dengan materi perkuliahan substitusi nukleofilik bimolekular dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang ketiga dengan materi substitusi nukleofilik unimolekular dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang keempat dengan materi pembentukan ikatan sisi tunggal dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang kelima dengan materi fungsionalisasi alkena dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang keenam dengan materi perkuliahan pembentukan ikatan sisi ganda dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang ketujuh dengan materi perkuliahan yaitu reaksi oksidasi dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang kedelapan ini merupakan ujian tengah semester yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Zoom meeting dan e-learning. Kemudian pertemuan yang ke-9 dengan materi perkuliahan reaksi reduksi dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan ke-10 dengan materi pembentukan ikatan tunggal sisi pada logam transisi dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan ke-11 dengan materi diskoneksi dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang ke-12 dengan materi stereoselektivitas dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan ke-13 dengan materi regioselektivitas dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan yang ke-14 dengan materi kemoselektivitas dan gugus pelindung dengan metode sinkron menggunakan Zoom meeting. Kemudian pertemuan ke-15 dengan materi analisis retrosintetik senyawa organik dengan metode sinkron dan menggunakan aplikasi Zoom meeting. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 ini merupakan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting dan e-learning. Adapun masing-masing pertemuan nanti akan diasesmen dengan metode yang berbeda, yaitu dengan kuis, dengan presentasi kelompok, dengan artikel review, dan dengan menggunakan ujian lisan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 4 komponen utama, yaitu kuis, tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang pertama di kuis itu dengan presentasi 10%, tugas yang terdiri atas tugas mandiri atau individu dan tugas kelompok dengan presentasi 20%, kemudian nilai UTS dengan presentasi 35%, kemudian nilai UAS dengan presentasi 35%. Sehingga nilai total akhir pada mata kuliah ini adalah 100%. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang, Pak.
Selamat pagi ya, selamat sore ya. Ternyata masih on ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan reaksi substitusi. Jadi ada dua ya, nanti apa itu yang dimaksud dengan reaksi substitusi dan pembagiannya seperti apa nanti kita akan membahas terkait dengan materi kuliah kita pada sore hari ini. Oke, ini saya share screen ya terkait dengan materi kita hari ini. Terlihat ya? Oke, sudah terlihat materinya? Maaf sekali lagi. Ya. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah tentang reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Jadi reaksi substitusi itu nanti terbagi menjadi dua. Itu yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2 dengan reaksi substitusi unimolekuler atau SN1. Nah, yang perlu kita bahas di sini yang pertama adalah apa sih reaksi substitusi itu ya. Jadi yang namanya reaksi substitusi itu adalah reaksi yang melibatkan suatu atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk menggantikan atom, ion, atau gugus lain. Sebentar ya, sepertinya di sini ada storing ini. Oke ya, jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi yang melibatkan suatu atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk menggantikan atom, ion, atau gugus lainnya. Jadi kalau kita lihat di materi kita itu, coba kalian perhatikan di situ ada yang namanya reaksi Rx dan Y menjadi Ry dan X negatif. Nah, Rx sendiri itu adalah alkil halida ya. Jadi kalian harus sudah paham apa itu yang dimaksud dengan alkil halida, yaitu adalah alkana yang mengikat gugus halogen. Jadi X di sini itu bisa CF, kemudian Cl, Dr, dan I itu halogen ya. Tetapi apakah semua dari halogen itu nanti bisa digunakan sebagai stati material untuk reaksi substitusi ini? Nanti kita lihat apakah bisa semuanya. Karena memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan suatu reaksi substitusi dengan menggunakan stati materialnya adalah alkil halida. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasannya adalah Rx itu adalah alkil halida kemudian ditambahkan dengan Y negatif. Y negatif itu adalah gugus pengganti kemudian menghasilkan produk baru yaitu adalah Ry dan X negatif yaitu adalah gugus pergi atau leaving group. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwasannya dari pengertian reaksi substitusi adalah ada kata menggantikan. Berarti ada gugus yang digantikan dan ada gugus yang menggantikan. Jadi di sini siapa yang sebagai gugus pengganti yaitu adalah Y negatif. Kemudian siapa sebagai gugus yang digantikan yaitu adalah X. Itu adalah bagian dari mekanisme secara umum dari yang namanya reaksi substitusi. Nah, jika kita tarik ke bawah maka mekanismenya ada dua ya. Mekanismenya itu ada SN1, ada SN2. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah yang SN2. Antara SN1 dan SN2 itu berbeda di mekanismenya, ya.
Nah, kemudian ini adalah mekanisme SN2. Yang pertama, kita lihat reaksi mekanisme SN2 itu dilihat secara kinetika. Ya, kalau misalkan di sini kita punya R halida, kemudian kita tambahkan OH negatif, maka menghasilkan produk ROH itu adalah alkohol dan ditambahkan dengan halida yang bermuatan negatif sebagai leaving group atau gugus perginya. Nah, kalau kita lihat di sini rate itu laju reaksi ya, bisa disimbolkan dengan R, bisa juga dengan V. Ya, nah, rate-nya itu sama dengan K dikali konsentrasi R halidanya atau starting materialnya ditambahkan dengan OH negatif. Ya, jadi penentu laju reaksinya itu ada dua, yaitu adalah alkil halida dengan OH negatif atau senyawa starting materialnya dengan OH negatif. Dan OH negatif itu sendiri dikatakan sebagai nukleofil. Nukleofil. Jadi tahapan penentu laju reaksinya itu adalah satu nukleofil, kemudian adalah R halidanya. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai bimolekuler, dua molekul ya, karena laju reaksinya ditentukan oleh dua molekul, yaitu adalah R halida dan nukleofilnya. Jadi, kedua spesies ini terlibat dalam tahap penentu laju reaksinya. Ya. Pak, izin bentar, Pak. Ya. Masih banyak yang belum diterima, Pak. Ya. Oke, sudah ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Nah, itu ya, jadi kedua spesies ini terlibat dalam tahap penentu laju reaksinya. Bagaimana dengan reaktivitasnya? Reaktivitas dari senyawa alkil halida itu adalah Ri, itu iodida, kemudian RBr, kemudian RCl, dan Rf. Jadi ada Ci, Br, Cl, dan F. Dan kalau kita lihat di sini, RF itu sebenarnya hampir tidak mungkin digunakan ketika kita ingin melakukan yang namanya reaksi substitusi. Jadi hindarilah menggunakan akryl halida menggunakan fluorida. Kenapa? Karena memang ini termasuk ke dalam gugus pergi yang buruk atau yang jelek. Jadi susah dilepaskan nanti. Ya. Nah, kemudian pemutusan ikatan CX-nya terlibat dalam penentu laju reaksi ya. Jadi salah satunya adalah pemutusan ikatan dari yang namanya CX. Kemudian ciri-ciri dari reaksi SN2 itu adalah terjadi secara serentak. Ya, terjadi secara serentak. Kemudian mekanismenya satu tahap. Ingat ya, SN2 itu adalah bimolekuler, kemudian serentak, dan mekanismenya satu tahap. Itu nanti yang akan berbeda dengan mekanisme reaksi SN1. Karena mekanisme reaksi SN1 itu justru kebalikannya. Reaksinya itu adalah dua tahap, bukan satu tahap. Ya. Sampai di sini paham? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan kita lanjutkan ya. Kembali. Nah, ini adalah secara stereokimia ya. Secara stereokimia itu adalah gimana bentuknya, apakah R atau S. Jadi kalau bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, secara stereokimia, nah ini kita perhatikan coba di sini yang ada OH, kemudian ada alkil halida. Nah,
Kalau kita lihat bandingkan antara stereokimia antara yang satu dengan yang ini. Berbeda kan bentuknya kan? Artinya yang awalnya hanya itu di sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai stereokimia SN2 itu mengalami inversi. Kalau misalkan awalnya adalah R, maka nanti produk yang dihasilkan itu adalah R. Atau sebaliknya, kalau awalnya S, produk yang dihasilkan itu nanti menjadi R. Nah, itulah bedanya nanti antara mekanisme SN2 dengan SN1. Jadi kalau SN2 itu adalah namanya mengalami inversi atau pembalikan konfigurasi ya. Nah, ini kenapa? Karena gini, kalau kita lihat OH itu kan menyerang pada sisi yang berlawanan dengan leaving group. Leaving groupnya itu adalah DR. Jadi posisinya itu adalah bertolak belakang ya, atau berlawanan dengan posisi gugus yang mau dikeluarkan. Nah, ketika OH itu punya energi yang kuat untuk membentuk ikatan dengan C, maka nanti DR-nya itu karena ada istilahnya ada energi yang kuat, maka nanti bisa berubah posisi untuk hanya ya. Hanya itu jadi balik. Nah, seperti payung, kalau kita payung, kita pakai payung, tiba-tiba ada angin yang kencang, terlalu kencang, maka nanti payungnya akan terbalik kan. Nah, itulah yang terjadi pada mekanisme SN2. Nah, kemudian dia menghasilkan yang namanya transition state. Ya, transition state atau keadaan transisi. Nah, keadaan transisi ini posisinya adalah SP2. Kalau ini SP3. Produknya juga SP3. Silakan diingat kembali tentang materi apa itu SP2, apa itu SP3. Saya yakin kalian sudah paham. Nah, jadi awalnya SP3 berubah menjadi keadaan transisi, yaitu adalah SP2. Kemudian berubah kembali menjadi SP3. Nah, ketika energi untuk membentuk ikatan, makanya di sini ada putus-putus kan. Energi yang digunakan untuk membentuk ikatan itu nanti adalah sama dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antara C dengan Br. Ya, jadi ini adalah mekanisme dari yang namanya reaksi SN2. Oke, nah kemudian di sini adalah terkait dengan mekanisme tadi ya, serangan nukleofil itu berlawanan arah dengan leaving group atau gugus pergi. Jadi posisi OH di sini nanti, OH yang di sini OH negatif, itu berbeda posisinya dengan I negatif. Ataupun untuk mekanisme yang lainnya. Tidak hanya OH, misalkan kita gunakan misalkan di sini H2O, atau bisa kita gunakan F negatif, Cl negatif, dan sebagainya sebagai nukleofilnya. Nah, ketika nukleofil mendekati si alkil halida itu pada posisi yang berlawanan terhadap si leaving groupnya, maka menghasilkanlah keadaan transisi. Kemudian terjadi konfigurasi inversi, yaitu pembalikan konfigurasi. Jadi tadi kalau di sini awalnya R, maka dia berubah menjadi S, atau kalau awalnya S, dia berubah menjadi R. Jadi tolong diperhatikan nanti produk hasilnya. Ya, apakah konfigurasinya S atau konfigurasinya adalah R. Itu ciri-ciri dari yang namanya SN2. Ini dilihat dari segi mekanismenya. Dan jika ditinjau dari efek sterik. Nah, laju reaksi itu ditentukan juga oleh substrat. Jadi tidak semua alkil halida itu bisa mengalami reaksi SN2. Ya, enggak semua. Jadi ada batasan-batasan kapan kita bisa menggunakan material ini untuk mekanisme SN2 dan kapan nanti kita menggunakan material ini untuk mekanisme SN1. Jadi ada batasannya. Jika kita lihat reaktivitasnya, maka hampir tidak mungkin jika kita menggunakan alkil halida yang tersier ataupun yang neopentil itu akan melalui mekanisme SN2. Hampir tidak mungkin. Maka yang kita batasin itu adalah umumnya reaksi mekanisme SN2 itu di primer sampai metil. Sedangkan untuk yang sekunder ini pertengahan. Jadi dia bisa mengalami reaksi SN1, bisa mengalami reaksi SN2,
bergantung kepada kondisi reaksi dari reaksi tersebut, ya. Karena nanti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi baik mekanisme SN2 maupun mekanisme SN1. Jadi, jika misalkan teman-teman sekalian nanti mau melakukan reaksi, ya kan, material apa yang digunakan adalah kalau ingin SN2 maka gunakanlah material yang alkil halida primer ataupun metil. Tetapi nanti jika misalkan kita menggunakan saya pengennya mekanismenya SN1, maka gunakan stati materialnya atau material awalnya itu adalah alkil halida tersier atau neopentil. Ya. Sedangkan yang sekunder bisa digunakan untuk SN2 bisa, SN1 bisa. Tapi nanti ada catatan-catatan lagi jika ingin menggunakan SN2 bagaimana pelarutnya, kemudian bagaimana nukleofilnya dan gugus perginya seperti apa yang bisa digunakan jika mekanismenya yang kita harapkan adalah mekanisme SN2. Nah, ini adalah mekanisme SN2 jika dilihat dari nukleofil atau versus nukleofilisitas atau gugus masuk. Nah, yang harus kita pahami adalah nukleofil itu ada dua jenis. Satu yang bermuatan negatif, satu yang netral. Jadi inti dari bahasa nukleofil itu tolong diingat kembali apa yang dimaksud dengan nukleofil. Nukleofil itu adalah spesies ion molekul yang punya minimal satu pasang elektron bebas yang bisa digunakan untuk berikatan. Itu definisi dari yang namanya nukleofil. Maka dari definisi tersebut, maka nukleofil nanti ada dua. Satu yang bermuatan negatif, satu yang netral. Nah, nanti kita lihat apa-apa saja nukleofil yang bermuatan negatif dan apa-apa saja nukleofil yang netral, yang tidak bermuatan sama sekali. Nah, jadi ketika kita menggunakan nukleofil yang bermuatan negatif, maka nanti produk yang dihasilkan itu adalah berupa produk netral atau tidak bermuatan. Sedangkan jika kita menggunakan nukleofil yang netral, yang tidak bermuatan, maka nanti akan menghasilkan produk yang bermuatan positif. Ya. Jadi ada neutral products, ada yang positively charged product atau produk netral dengan produk yang bermuatan positif. Nah, ini adalah nukleofil yang umum di kimia organik. Jadi bisa kita menggunakan nukleofil berupa oksigen. Jadi nukleofil yang berperan itu oksigennya bukan hanya ya, contoh adalah di hidroksi yang OH negatif. Jadi oksigen atau gugus metoksi turunan dari eter atau turunan dari asam karboksilat CH3COO negatif atau bisa etoksi, bisa etoksida atau metoksida. Kemudian juga bisa kita gunakan nukleofil nitrogen N3 negatif, nukleofil karbon Cn negatif kita menggunakan cyanida, atau nukleofil juga bisa kita peroleh dari halogen ataupun dari sulfur. Kemudian kalau kita menggunakan nukleofil yang netral, bisa kita gunakan air sebagai nukleofil, kemudian amonia, kemudian turunan dari amina, RNH2, atau turunan dari alkohol, atau turunan dari sulfur ya H2S atau RSH. Jadi ini adalah nukleofil yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menggunakan melakukan reaksi substitusi nukleofil, baik SN1 maupun SN2 ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin ada yang pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di Google Classroom-nya ya, Google Classroom di grup kita bisa disampaikan di sana. Juga nanti presensinya saya buatkan di Google Classroom-nya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya untuk kuliah kita pada kali ini yaitu di kimia organik. Untuk materi reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.